ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliyar Rahman wa Awliyar Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu sangat banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak ibadah yang beliau lakukan. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kewalian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ada pada ibadahnya dan ada pada istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meninggalkan ibadah atau berbuat kemaksiatan kemudian berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW banyak beribadah, namun beliau juga banyak beristighfar kepada Allah. Di antaranya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam, waqad amara Allah subhanahu ibadahu an yaqtimul al a'mal shalihat bil istighfar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menutup atau mengakhiri amal-amal solehnya dengan istighfar. Banyak sekali amal-amal ibadah yang akhirnya disyariatkan untuk beristighfar bagi orang yang melakukan ibadah tersebut. Fakana Nabi sallallahu idza sallama minas shalah yastaghfiru salatan. Dahulu Rasulullah SAW apabila selesai salam dari salat beliau beristighfar 3 kali. Ini adalah salah satu zikir setelah salat fardu. Seperti mungkin tercantum dalam bacaan zikir itu, yang pertama kali adalah istighfar astagfirullah 3 kali. Ini dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sauban. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi istaghfara salatan. Kata Sauban, sahabat Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW apabila selesai salat fardu beliau beristighfar 3 kali. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pada waktu ceramah singkat ba'da salat tarawih di bulan Ramadan kemarin, bahwasanya di antara hikmah istighfarnya Nabi SAW selesai salat fardu itu untuk menghilangkan segala bentuk kesombongan dalam diri seorang muslim. Karena terkadang setelah orang muslim itu beribadah terasa seolah-olah dia telah mengangkat derajatnya, telah seolah-olah seperti penghuni surga. Maka untuk menghindari perasaan sombong seperti itu, maka Islam pun mengajarkan agar seorang muslim beristighfar selesai salat fardu atau pada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Meskipun dia telah rajin ibadah, namun masih banyak kekurangan di dalam ibadah tersebut. Baik kurang dalam masalah keikhlasannya, baik kekurangan dalam masalah ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Mungkin pada awalnya dia bisa ikhlas, namun pada pertengahan dia salat mungkin ada benih-benih ketidakikhlasan atau riya, ingin dipuji atau seterusnya. Demikian pula mungkin pada awal pertengahannya dia ikhlas, namun pada akhirnya mungkin dia ada perasaan riya atau ujub. Demikian pula mungkin selesai salat dia mungkin ingin dipuji oleh manusia. Maka untuk memendam rasa seperti itu diwajibkan atau disunahkan untuk beristighfar. Demikian pula seandainya seorang itu telah ikhlas dalam ibadahnya, mungkin banyak kekurangan dalam
tidak intibaknya kepada sunnah Rasul SAW. Ya, sekarang masalah salat saja. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sudahkah betul-betul kita telah paham bagaimana tata cara salat Rasul SAW yang sebenarnya? Sudah pernahkah kita membaca bagaimana tata cara salat Rasul SAW dari awal sampai terakhir? Dan apakah setelah kita betul-betul membacanya, betul-betulkah kita amalkan? Sekali lagi, seorang muslim harus punya perasaan ibadahnya banyak kekurangan, banyak salah di dalamnya. Maka jangan terlalu menyombongkan. Meskipun dia banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang paling banyak ibadahnya, paling ikhlas, paling ittiba kepada syariat Islam. Namun beliau banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Di sini beliau menyatakan bahwasanya Rasul selesai salat fardu istighfar 3 kali. Kemudian melanjutkan dengan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ini masih dalam kaitan satu hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Selesai istighfar, Rasul mengucapkan zikir tadi Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini sudah pernah kita jelaskan. Namun intinya tadi masalah istighfar. Dan ini sebagian saja daripada zikir, mungkin bisa dilihat seperti dalam bacaan zikir tersebut, itu insyaallah lebih panjang. Namun intinya selama itu dari Rasulullah SAW, maka disunahkan untuk kita mengamalkannya. Kama sabata dzalika fil hadits sahih anhu wa qad qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashab. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa kepadanya dalam surat Az-Zariyat dan juga dalam surat Al-Imran ayat 17. Allah menyatakan hamba-hamba Allah itu mereka selesai salat malam mereka beristighfar, padahal mereka selesai ibadah. Kalau orang berbuat maksiat istighfar lumrah. Namun ini yang lebih istimewa, yaitu orang beribadah setelah itu dia beristighfar. Tujuannya tadi untuk memerangi perasaan kesombongan dalam dirinya selesai berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat, kalau enggak salah ayat yang ke-20-an itu, Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam surga dan mereka meminum dari sumber-sumber air di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka sangat sedikit tidur pada malam hari. Mereka salat malam, salat tahajud. Kemudian apa selesai salat tahajud? Kemudian beliau dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur sebelum azan ada subuh mereka beristighfar kepada Allah. Padahal mereka selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada yang selesai ibadah, bukan sombong, namun beristighfar. Karena banyak ibadah yang belum dia lakukan juga, dan juga banyak dosa-dosa yang dia lakukan, selain dia juga banyak beribadah. Demikian pula apalagi ditimbang antara nikmat Allah dengan ibadah seorang muslim, masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam dirinya, baik dalam masalah ilmu, baik pada ketakwaan, baik dalam masalah ibadah, maka perlu untuk beristighfar. Fa amarahum an yaqumu bil lail wa yastaghfiru bil ashar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa untuk berdiri pada malam hari dan untuk beristighfar pada waktu sahur, pada waktu sebelum datangnya adzan subuh. Karena ini termasuk di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dan waktu-waktu diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasul bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla thulutsil lail akhir." Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, pada waktu sahur, maka aku akan mengabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Dan barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Maka inilah waktu-waktu yang sebenarnya seorang muslim betul-betul memperhatikannya untuk berdoa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan dosa-dosanya selama pagi sampai dia mau tidur. Seorang muslim ada waktu-waktu sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu, mereka membagi waktu malam mereka untuk pertama murajaatul ilmi, untuk mengulang ilmu kembali.
membaca dan juga menghafalkan misalnya. Kemudian yang kedua, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini selesai mereka tidur. Karena memang ati kulli haqqin haqqau. Berikan setiap hak itu setiap anggota badan itu hak-haknya masing-masing. Bukan berarti orang itu sepanjang malam dia begadang untuk beribadah, tidak. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk beribadah kepada Allah salat malam, untuk dia meraja ilmi dan untuk bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengoreksi diri masing-masing, introspeksi. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbanglah amal ibadah kalian atau amal-amal perbuatan kalian sebelum kalian ditimbang amal perbuatan kalian di hari kiamat kelak. Itu diantara perbuatan para ulama salaf terdahulu. Mereka betul-betul meskipun banyak ibadah mereka masih banyak introspeksi, mereka banyak muhasabatun nafsi, masih banyak yang mereka rasa kurang di dalam diri mereka. Wa kadzalika khatama surata muzammil wa hiya suratu qiyamil lail bi qaulihi ta'ala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Demikian pula dalam surat Al-Muzammil, pada akhir surat itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi SAW dengan salat malam pada waktu sepertiga malam pertama, atau pada waktu pertengahan malam, atau pada waktu sepertiga malam terakhir Rasul SAW salat malam. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan wastaghfiru, mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sombong, bukan malah meninggalkan ibadah. Dengan mengatakan saya telah sampai kepada tingkatan ma'rifat, tidak perlu untuk ibadah. Mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap dirinya lebih mulia daripada Rasul SAW. Rasul beribadah dan juga Rasul banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul dikatakan Allah taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Maksud keyakinan di sini kata ulama tafsir adalah al-maut, kematian. Setelah itu baru tidak ada ibadah. Adapun selama manusia masih punya roh, masih hidup, kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta orang-orang mengatakan telah sampai tingkatan ma'rifat kemudian mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Ini hanya sekedar penipuan kepada para pengikut mereka agar mereka bisa berbuat semau hawa nafsu mereka tanpa diingkari oleh para pengikutnya. Kemudian wa kadzalika fi suratul hajj. Kalau tadi selesai salat fardu atau selesai salat malam dianjurkan untuk istighfar, untuk menghilangkan kesombongan dalam diri seorang muslim selesai beribadah. Demikian pula selesai ibadah haji yang merupakan ibadah al-maliyah wal ibadah badaniyah. Kata ulama, ibadah haji adalah ibadah badan dan ibadah harta. Karena memang haji membutuhkan harta dan juga membutuhkan tenaga dan anggota badan. Ini adalah ibadah yang mulia, maka juga perlu untuk istighfar. Karena apa? Banyak manusia yang masih kurang ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah dalam masalah urusan haji. Tidak mau berhaji kecuali setelah akan mendapatkan gelar hajinya dan seterusnya, atau ingin mendapatkan gelar tersebut, ingin dipandang oleh manusia, maka perlu untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi suratul hajj. Demikian pula Allah berfirman tentang masalah haji dalam surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 199, fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha indal mas'alil haram. Apabila kalian bertolak dari Arafat, maka berzikirlah kepada Allah di sisi al-mas'alil haram. Kata ulama, al-mas'alil haram itu bukit di Dzul Hulaifah. Namun ini semuanya kalau yang mampu untuk naik ke sana, ya sudah naik ke sana berzikir kepada Allah di kala mabit di Muzdalifah. Kalau tidak, maka fattaqullaha mastata'tum. Rasulullah SAW dipintahkan untuk berzikir indal mas'il haram, salah satu bukit di Muzdalifah sana. Wadhkuru, dan berzikirlah kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qabli laminadh dhalin, meskipun dahulunya kalian dalam keadaan tersesat. Summa afidu min haitsu afadhan nas, kemudian bertolaklah di mana manusia itu bertolak, artinya dari Arafah kemudian menuju
Muzdalifah pada tanggal atau pada malam 10 Dzulhijjah. Wastaghfirullah, kemudian beristighfarlah kepada Allah. Setelah melakukan beberapa rangkaian ibadah haji, maka Allah merintahkan untuk beristighfar. Setelah dari Mina tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 di Arafah, kemudian malam harinya ke Muzdalifah, kemudian diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah. Mungkin banyak pada waktu ibadah di Minanya, pada waktu di Arafahnya banyak hal-hal yang kurang dalam ibadahnya, maka perlu untuk istighfar. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Kemudian kalau itu masalah haji, sekarang yang berikutnya, bal anzala subhanahu wa ta'ala fi akhiril amr lama ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk wa hiya akhiru ghazawatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meneruskan pada akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berperang di perang Tabuk, dan itu merupakan terakhir daripada perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk merupakan akhir daripada perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada beliau untuk beristighfar. Telah banyak Rasulullah SAW menaklukkan orang-orang kafir sampai penaklukan kota Mekah. Banyak jasa-jasa Rasulullah SAW dalam mengembangkan Islam, dalam menyebarkan Islam. Dan meskipun demikian, Allah tetap memerintahkan beliau untuk beristighfar kepadanya. Ini bukan hanya kepada beliau saja, namun juga kepada manusia. Bagaimanapun ibadahnya manusia, perlu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 118, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum." Sungguh Allah telah menerima taubat nabinya dan kaum muhajirin dan kaum al-ansar yang mereka mengikuti Nabi SAW pada waktu yang sangat susah, itu pada waktu perang Tabuk. Dikala Nabi SAW dalam keadaan paceklik dan para sahabatnya, sampai ketika mereka pergi ke medan jihad ke perang Tabuk, sebagai mereka tidak mendapatkan perbekalan, sampai mereka hanya mengisap dari airnya biji kurma, bukan buah kurmanya, biji kurmanya diisap oleh mereka agar tidak kelaparan. Bagaimana mereka berjuang di jalan Allah sampai demikian keadaan mereka. Mereka banyak berjasa berjuang untuk menegakkan agama Allah. Meskipun demikian, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan sungguh Allah telah menerima tobat nabinya dan kaum muhajirin dan kaum al-ansar yang mengikuti beliau pada waktu yang sangat susah. Setelah sebagian hati-hati sebagian mereka itu berpaling dari jihad. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Wa ala salasatil ladzina khulifu, demikian pula Allah menerima taubat 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang mereka tidak mau berjihad dikarenakan mereka malas untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, namun ketika mereka diboikot oleh Rasulullah SAW, dihajar oleh Rasulullah SAW, demi maslahat mereka pun bertobat kepada Allah, dan Allah pun menerima tobat para sahabat tersebut. Inilah keadaan para sahabat. Ketika berbuat maksiat mereka bertobat, ketika mereka berbuat ibadah juga mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang yang malas beribadah kemudian beralasan dengan takdir. Ini merupakan suatu kebatilan. Sampai Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah pun memberikan taubat kepada mereka agar mereka bertobat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha Penyayang. Wa hiya akhir nazal minal Qur'an, dan dikatakan ini merupakan yang terakhir daripada turunnya Al-Qur'an tentang masalah taubatnya tiga kaum dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan perang Tabuk. Kemudian waqad qila inna akhir suratin nazal qauluhu ta'ala. Kemudian ada juga pendapat dari para ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya akhir surat di dalam Al-Qur'an yang turun kepada Nabi SAW adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan penaklukan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau mendapatkan manusia masuk ke dalam agama Allah secara serentak,
Maka apa? Perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Allah dengan memujinya dan beristighfarlah kepadanya. Meskipun Rasulullah SAW telah sukses dalam memasukkan sebagian manusia atau kebanyakan manusia, terutama pada penaklukan kota Mekah, mereka masuk ke dalam Islam secara sukarela tanpa ada paksaan dari Rasulullah SAW. Sukses Rasulullah SAW dalam berdakwah. Meskipun demikian, Allah merintahkan kepada beliau untuk bertasbih kepada Allah, untuk mengingatkan bahwasanya itu semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kekuatan, karena kepintaran kepandaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah bukan di tanganmu, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ibadahnya seseorang masih banyak kekurangannya. Jangankan kita Nabi SAW setelah banyak beribadah kepada Allah, setelah banyak sukses dalam peperangan-peperangan beliau, namun diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak kekurangan di dalam ibadahnya seorang manusia. Bagaimanapun ibadahnya, bagaimanapun kedudukannya. Sekali lagi, ini semuanya untuk memerangi sifat kesombongan dalam diri seorang manusia. Yang pertama, dia bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatannya, karena hidayah dari Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu digandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tidak akan mungkin seorang hamba bisa beribadah kecuali dengan i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fasabbih bihamdika, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan istighfar. Sebelum beribadah minta pertolongan kepada Allah, selesai beribadah beristighfar kepada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidupnya seorang muslim, selalu ingat kepada Allah. Dan inilah di antara unwan sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan di antara 3 poin penting untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu idza u'tiya syakara, apabila diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur. Di antara nikmat Allah kita bisa beribadah kepadanya. Di antara nikmat Allah kita bisa belajar ilmu agama, paham tentang ilmu agama. Nikmat Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah di atas talabul ilmi. Kemudian kata beliau, idza ubtuliya sabara, apabila diberi dia bersyukur, apabila diberi ujian dia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila berbuat dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unwan sa'adah, cara untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat: bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian bersabar ketika mendapatkan ujian, beristighfar ketika berbuat dosa dan maksiat. Bukan malah melegalkan maksiat dengan mengambil dalil-dalil yang lemah, atau mengambil hal-hal atau mencari alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Fa'amarahu Allah taala an yaktima amalahu bitasbih wal istighfar. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengakhiri amal perbuatan beliau, yang mana surat ini sekali lagi merupakan surat terakhir menurut sebagian pendapat para ulama. Maka Rasul diperintahkan untuk menutup akhir beliau, menutup amal perbuatan beliau, peperangan beliau dengan bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih untuk mensucikan Allah. Jangan sampai mengatakan saya yang paling bisa, saya yang paling, saya dan saya terus. Ini adalah ijabun bin nafsi. Bahkan kata para ulama, orang yang memiliki ijabun bin nafsi, memiliki perasaan ujub bahwasanya saya yang bisa, itu naudzubillahi min dzalik, bisa menggugurkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perasaan ujub, perasaan bahwasanya semuanya dari dirinya, padahal semuanya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, sucikan Allah, semua itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfir, beristighfar kepada Allah karena masih banyak ibadah yang belum dilakukan dan masih banyak celah dalam ibadah yang telah dilakukan.
Kemudian wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ketika ruku atau sujud pada salat beliau membaca zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ini diantara zikir-zikir pada waktu sujud dan ruku yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak macam-macam zikir ruku dan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silakan seorang muslim memilih salah satunya, atau mungkin bisa mengkaji terkadang pakai ini, terkadang pakai itu, karena itulah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya zikir sujud dan ruku yaitu subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, wa bihamdika, dan maha terpuji dirimu. Allahumma firli, dan ampunilah aku ya Allah. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Qur'ana, beliau mengucapkan hal seperti ini untuk mewujudkan perintah Allah dalam surat An-Nasr tadi. Perintah Allah apa? Fasabbih bihamdika rabbika wasabbih bihamdika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan bertahmidlah kepada Allah dan istighfarlah. Maka Rasul pun mewujudkan perintah Allah ini dengan membacanya ketika ruku dan sujud, dengan membaca subhanakallahumma. Ini adalah tasbih. Kemudian wa bihamdika adalah tahmid. Allahumma ighfirli adalah istighfar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW dan direalisasikan, diwujudkan oleh Nabi SAW pada waktu doa ruku dan sujud. Begitulah Nabi SAW selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula beliau banyak beristighfar meskipun banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW annahu kana yaqul, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kesalahanku, ampunilah kejahilanku, kebodohanku, wa israfi, dan keekstriman diriku dalam perkara-perkaraku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau ketahui tentang diriku yang aku tidak mengetahuinya. Allahumma firli hazli wa jiddi, ya Allah ampunilah hazli, sendaguraku, wa jiddi, dan keseriusanku, wa khata'i wa amdi, kekhilafanku dan kesengajaanku, wa kullu zaka ini semuanya ada pada diriku. Inilah pernyataan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya penuh dengan dosa dalam semua ucapannya, dalam sendaguranya, atau dalam keseriusannya, atau dalam hal-hal yang mungkin dirasa dia itu tahu padahal dia tidak tahu. Dirasa itu adalah suatu hal yang mubah padahal itu adalah dosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika indi. Semua itu ada pada diri. Ini pengakuan Nabi SAW di hadapan Allah, yang mana Allah telah mengampuni dosa beliau. Namun beliau masih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu apapun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku rahasiakan atau apa yang telah aku nampakkan. Ampunilah ya Allah dosa-dosaku tersebut. La ilaha illa anta, tidak ada semuanya hak kecuali Engkau ya Allah. Ini semuanya adalah kebiasaan Nabi SAW untuk beristighfar dalam doa beliau, dalam zikir beliau, dalam setiap beliau selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa fi sahihain anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Pernah suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku ingin berdoa dengannya pada waktu salatku. Faqal, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, qul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Katakanlah wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan yang ada di sisimu. Warhamni,
Dan rahmatilah diriku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diantara zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu seorang muslim mau mengucapkan salam. Antara tasyahud akhir dengan salam merupakan salah satu tempat untuk digunakan untuk berdoa, dan insya Allah mustajab doa di sana. Antara tasyahud akhir dengan salam ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya doa yang diajarkan oleh beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni dalam nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini merupakan doa sekali lagi yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita semuanya, bukan hanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq saja yang dijamin masuk surga, diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan zikir seperti ini, apalagi kita. Maka sekali lagi seorang muslim wajib untuk terus introspeksi diri dan wajib meyakini masih banyak kekurangan dalam ibadahnya dan masih banyak dosa yang dia lakukan yang perlu dia banyak beristighfar kepada Allah. Entah selesai ibadah, entah pada waktu dia melaksanakan ibadah sholat seperti ini, atau pada waktu dia yang memiliki waktu-waktu yang senggang untuk dia betul-betul banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi sunan an Abi Bakar radhiyallahu anhu, di dalam kitab-kitab sunan seperti sunan di sini disebutkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah alimni du'aan ad'u bihi idza asbahtu wa idza amsaitu. Ini juga dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku akan berdoa dengannya pada waktu pagi dan petang hari. Kalau tadi Rasul SAW mengajarkan kepada beliau doa pada waktu sholat, sekarang doa pada waktu pagi dan petang hari. Dan inilah sekali lagi hidupnya seorang muslim. Hidupnya seorang muslim itu berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, mengingatlah diriku, aku pasti akan mengingat dirimu. Kalau kita mengingat Allah, pasti Allah ingat kepada kita. Bisarra'i wa dharra. Dikala susah atau dikala kita mendapatkan kelapangan. Hidupnya seorang muslim berzikir kepada Allah. Mulai sejak dia bangun tidur sampai dia mau tidur kembali penuh dengan zikir kepada Allah. Dan itulah wasiat Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat meminta kepada Rasul sebuah wasiat, maka Rasul mewasiatinya dengan mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa dirimu membasahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu utama zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya seorang muslim itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Bakar As-Siddiq meminta untuk diajarkan zikir atau doa pagi dan petang hari. Kemudian Rasul SAW mengatakan, qul, katakanlah oleh Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi was syahadah, rabba kulli syai' wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Yang artinya, ya Allah, fatiras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi was syahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, rabb kulli syai'in wa malika, rabb segala sesuatu dan penguasa, raja segala sesuatu. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Anta, kecuali Engkau ya Allah. Kemudian a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku. Ini juga merupakan pengakuan seorang muslim akan kekurangan dirinya. Dirinya tidak maksum daripada kesalahan. Tidak ada orang yang maksum dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti apa? Punya kesalahan. Siapapun juga. Siapapun juga. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku. Wa min syarri syaitan wa syirkihi, dan dari kejahatan atau kejelekan syaitan dan sekutu-sekutunya. An aqtarifa ala nafsi su'an, aku berlindung kepadamu untuk aku berbuat kejelekan dalam diriku, atau aku menelantarkan atau aku memasukkan seorang muslim kepada kejelekan tersebut. Seorang muslim harus betul-betul beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman daripada godaan syaitan, jangan merasa aman dari an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang menyeru kepada kejelekan. Sudah pernah kita sampaikan, jiwa manusia ada 3,
an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ibadah kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah jiwa yang betul-betul tenang dengan keimanan. Ada pula jiwa yang al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Maka manusia, seorang muslim disunahkan untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada kejelekan diri tersebut, dari kejelekan al-ammar, an-nafsul ammarah bisu. Dan kata yang ketiga, jiwa yang al-lawwamah, jiwa yang selalu mencela perbuatan baik dan juga terkadang mencela perbuatan yang jelek. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu zikir pagi dan petang hari. Dan masih banyak zikir-zikir pagi dan petang hari yang selayaknya bagi seorang muslim untuk diamalkan. Ya, karena itu merupakan perisai, merupakan senjata bagi seorang muslim, terutama dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan al-jin. Misalnya ayat kursi misalnya. Rasul SAW mengatakan, man qalaha hina yusbih ujira minal jinni hatta yumsiyah. Apabila orang itu membaca ayat kursi pada pagi hari, maka Allah akan menjaganya, melindunginya dari gangguan jin sampai sore harinya. Wa idza qalaha idza yumsiyah ujira minhu hatta yusbih. Dan apabila mengucapkannya pada sore hari, dilindungi sampai pagi harinya. 24 jam dalam penjagaan Allah, hanya sekedar membaca ayat kursi 2 kali, pagi dan petang hari. Hadis riwayat Al-Hakim dan disesuaikan oleh para ulama. Ini merupakan zikir-zikirnya muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang muslim pertama kali wajib untuk mempelajari zikir-zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membuat zikir-zikir yang baru, namun cukup membaca zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan menjadi perisai dalam dirinya dari segala bentuk gangguan manusia ataupun al-jin. Qala qulhu idza asbahta wa idza amsayta. Rasul mengatakan, katakanlah wahai Abu Bakar As-Siddiq, zikir tadi atau doa tadi pada waktu pagi dan petang hari. Wa idza aqatta majja'aka, demikian pula pada waktu engkau mau tidur. Semuanya penuh dengan zikir. Maka sekali lagi, kalau seorang muslim sudah tahu zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sayang untuk dia meninggalkannya. Ataupun naudzubillah membuat zikir-zikir yang baru. Tidak perlu kita membuat zikir yang baru. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali pintu-pintu kebid'ahan yang masuk dalam masalah zikir. Tentang masalah bilangannya. Baca selawat nariyah 4.444 kali. Dari mana ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah lafaznya tidak ada ajarannya, bilangannya juga tidak ada ajarannya. Dulumatun ba'dha fawqa-ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Cukup seorang muslim yang mengamalkan zikir apa yang mau dibaca, semua yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dari A sampai Z-nya sudah ada. Tinggal kita mengamalkannya. Namun itulah seorang muslim terkadang mengikuti ajaran sesat sehingga meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sunnatullah. Kalau orang itu sudah suka bid'ah, maka tidak akan suka sunnah. Tidak akan mungkin bersatu antara kecintaan kepada sunnah dengan kecintaan kepada bid'ah. Kalau dia suka zikir-zikir yang bid'ah, maka banyak zikir-zikir Nabi SAW yang dia lalaikan. Maka orang muslim wajib untuk menjadikan Rasul sebagai suri teladan, bukan hanya masalah akhlak, namun juga masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini, "Falaisa li ahadin an yadhunna istighna'ahu 'anit taubati ila Allah wal istighfari minadz dzunub." Tidak boleh bagi seseorang untuk mengira atau untuk dia meyakini dia tidak perlu lagi untuk bertobat kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan dari keyakinan orang-orang tasawuf yang mereka meyakini kalau sudah sampai marifat, sudah sampai tingkat wali, tidak perlu beribadah. Salatnya di mana Pak Yai? Salatnya di Mekah, Tidak mau mengaku kalau dia tidak salat, malah salat tidak mau mengaku. Banyak alasannya dia cari. Ini adalah kebatilan yang sangat jelas kalau kita mau melihat kepada sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah tokohnya para wali yang merupakan suri teladannya para wali. Namanya wali harus salat berjamaah di masjid. Kalau dia salat di masjid, apalagi tidak salat sama sekali, naudzubillah, bahkan pendapat sebagai ulama orang itu kafir, bukan wali, malah kafir yang tidak mau salat. Meskipun dengan alasan salatnya di mana-mana dan seterusnya, ini adalah sekedar menipu para pengikutnya yang naudzubillah min dzalik bisa dibodoh-bodohi oleh tokoh-tokoh mereka.
Falaisa li ahadin an yadhunna istighna wa tauba ila Allah. Tidak sepantasnya seorang meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu, Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak ibadah dan juga banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bal kullu ahadin muhtajun ila dzalik daiman. Bahkan setiap orang selalu membutuhkan taubat, membutuhkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 72 sampai 73, wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Ayat sebelumnya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semua enggan untuk menerimanya karena berat amanah yang Allah berikan kepada mereka. Namun hamalahal insan, manusia yang menerima amanah tersebut, innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia asalnya, tabiatnya itu zalum, banyak berbuat kezaliman, wa jahul, dan sangat jahil. Ini asalnya manusia. Asal manusia itu zalum, banyak berbuat kezaliman. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan asalnya manusia itu adalah jahulan, sangat bodoh. Maka perlu belajar dan perlu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah meninggalkan istighfar, bukan malah sombong, bukan mengatakan saya wali, saya sudah sampai tingkat makrifat, engkau masih tingkat syariat. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kesombongan yang hampir menyamai kesombongannya iblis laknatullahi alaihi. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Agar Allah menyiksa orang-orang munafikin dan munafiqat, yang laki atau yang perempuan, orang musyrik yang laki maupun perempuan, dan Allah menerima tobat orang-orang yang beriman dan yang mukminat, laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dikatakan di sini, fal insanu zalimun jahilun. Asalnya manusia itu zalim dan jahil. Wa ghayatul mu'minin wal mu'minat at-taubatu, maka akhir usaha orang-orang beriman adalah bertobat kepada Allah. Setelah berusaha beramal ibadah, kemudian terakhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara Allah taala fi kitabihi bi taubati ibadihi as-salihin wa maghfiratihi lahum, dan Allah telah banyak mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Allah menerima tobat orang-orang yang beribadah, yang mereka adalah orang-orang yang salihin, yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka setelah beribadah, apakah mereka sombong? Tidak. Mereka adalah orang yang takut jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah taala. Maka mereka pun banyak beristighfar, mereka pun berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a, atau innaka mujibud da'awat misalnya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang yang beriman, beristighfar entah ketika berbuat maksiat atau ketika selesai beribadah, mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wa sabata fi sahih, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lan yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin seorang pun dari kalian bisa masuk surga hanya dengan perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Qala wala ana, demikian pula aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan keutamaannya. Inilah pengakuan seorang muslim bahwasanya dia tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali dengan ibadah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kekuatannya, bukan karena akalnya, bukan karena kecerdasannya. Namun semuanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya seorang tidak akan mungkin masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan,
Kemudian apa manfaatnya kita beribadah? Maka dikatakan bahwasanya rahmat Allah tidak akan mungkin diberikan kecuali bagi mereka yang beramal. Allah tidak akan mungkin memberikan rahmatnya cuma-cuma begitu saja. Namun bagi mereka yang beribadah, yang mereka beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang malas-malasan. Bukan orang yang mengaku sebagai wali-wali Allah yang sudah sampai tingkat marifat kemudian diberi surga. Tidak, semuanya masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah bisa diperoleh hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah banyak berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah di surga dengan lezat karena sebab amal yang kalian lakukan pada waktu kalian di dunia. Jadi dikatakan masuk surga karena rahmat Allah. Di sini masuk surga karena amal ibadahnya manusia. Bagaimana menggabungkannya, menjamakkannya? Dikatakan bahwasanya awal orang itu masuk surga karena rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah ini dengan sebab orang itu beribadah kepada Allah. Karena Allah tidak akan mungkin menyamakan antara orang yang malas ibadah dengan orang yang rajin ibadah. La yastawiyani abadan, tidak akan mungkin sama. Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan rahmatnya kepada orang yang berhak mendapatkannya dan menghalangi rahmatnya dari orang yang tidak berhak mendapatkannya. Makanya banyak dari dalam Al-Quran cara-cara untuk kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah berfirman, "Wa atiullaha wa atir rasulah la'allakum turhamun." Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada caranya, bukan begitu saja Allah memberikan rahmatnya. Namun yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mau mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'aktubuha lil ladina yattaqun." Rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku akan memberikannya kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan begitu saja. Demikian pula Nabi mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasihinilah makhluk yang ada di atas muka bumi ini, zat yang di langit akan merahmati kalian. Kalau manusia di muka bumi ini merahmati makhluk yang ada di atas muka bumi ini, Allah pasti akan merahmatinya. Contohnya, dalam hadis Nabi SAW dikisahkan seorang wanita yang penuh dengan dosa, seorang wanita pelacur, masuk surga dikarenakan rahmatnya kepada seekor binatang, seekor hewan yaitu anjing. Dia melihat seekor anjing yang kehausan, dia memiliki rasa rahmat kepadanya, maka dia pun memberikan minuman, maka Allah pun merahmati dirinya dikarenakan dia merahmati binatang yang ada di atas muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihinilah makhluk yang ada di atas muka bumi ini, zat yang di atas langit akan merahmati kalian. Inilah Islam yang penuh dengan rahmat lil alamin, bukan agama terorisme yang tidak ada rahmat kepada manusia. Yang ada adalah pertumpahan darah, yang adalah pengurusakan tanpa ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah akan merahmati mereka di dunia maupun di akhirat? Naudzubillah min dzalik. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan lezat dikarenakan perbuatan kalian pada waktu di dunia. Surat Al-Haqqah ayat 24. Fa inna Rasul sallallahu nafa ba'al muqabalati wal mu'ajalati. Di sini dijelaskan oleh beliau, ini masalah nahwu. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian hanya karena amalnya. Artinya apa? Amal ibadah itu bukan seperti uang yang membeli surga, seperti antara penjual dan pembeli, bukan seperti itu. Karena amalnya manusia tidak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan amalnya manusia itu tidak bisa masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa masukkan seorang hamba kepada surganya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dinafikan, ditolak oleh Nabi SAW itu adalah alba al-muqabalah, yaitu seperti jual beli, membeli barang dengan uang, bukan seperti itu. Antara amal dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amalnya manusia bagaimanapun banyaknya belum bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mau amal saleh yang ikhlas dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Quran asbata ba'as sabab, dan Al-Quran dalam ayat tadi mengatakan bahwasanya bima aslaftum, kalian bisa masuk surga
dengan sebab, ada sebabnya, namun bukan sebab utama. Sebab mendapatkan rahmat Allah adalah amal ibadahnya manusia. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis Rasulullah SAW. Rahmat Allah merupakan kunci utama bisa masuk surga, namun kunci utama ini tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan al-amal al-ibadah. Kemudian wa qawlu man qala idza ahabballahu 'abdan lam tadurruhu dzunub, ma'nahu annahu idza ahabba 'abdan alhamahu at-taubata wal istighfar falam yusarru 'ala dzunub. Adapun kalau ada orang mengatakan apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka dosanya tidak berpengaruh kepadanya atau tidak memadarkan dirinya. Apa maksud ucapan ini? Apakah ucapan ini seperti yang diucapkan oleh orang-orang tasawuf, apabila orang itu menjadi wali, tidak ada istilah halal haram, semuanya halal. Tidak ada namanya zina haram tidak ada, semuanya halal. Khamr semuanya halal. Bukan itu maksudnya. Kalau ada seorang ulama mengatakan ucapan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka tidak akan bermadarat dosa-dosanya. Maksudnya adalah apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengilhamkan kepada dirinya at-taubah, sehingga ketika dia berbuat dosa langsung diiringi dengan tobat, maka dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya ketika Allah mencintai seorang manusia kemudian dibiarkan berbuat dosa, tidak. Namun kalau Allah cinta kepadanya, Allah akan berikan petunjuk kepadanya untuk bertobat kepadanya sehingga dihapuskanlah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada ucapan kalau ada orang ulama mengatakan apabila Allah cinta kepada orang hamba tidak akan memadaratkan dosa-dosanya, artinya Allah akan memberikan tobat kepadanya sehingga dia bisa bertobat kepada Allah. Wa man dhanna anna dzunub la tadur min man asarra 'alaiha fa huwa dhalun mukhalifun lil kitab wa sunnah. Barang siapa yang mengira bahwasanya dosa-dosa itu tidak mempengaruhi orang yang berbuat, yang selalu berkecimpung dengan dosa tersebut, maka orang itu dhalun, sesat, mukhalifun lil kitab wa sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Jika orang beriman ketika berbuat dosa, zakarullah wastaghfaru lidzunubihim, beristighfar, mengingat adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mengatakan orang itu wali, enggak ada masalah kalau dia berbuat dosa, bahkan diberi gelar-gelar, dikatakan pahlawan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah suatu yang dhal, sesat, mukhalifun lil kitab wa sunnah, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ijma'i salaf wal a'immah, menyelisih ijma'nya para ulama salaf dan imam-imam kaum muslimin. Bal man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, bahkan barang siapa yang beramal meskipun seberat biji sawi kebaikan, dia akan melihatnya di akhirat. Demikian pula sebaliknya, kalau dia mengamalkan perbuatan yang jelek meskipun seberat biji sawi, dia akan melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.